Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Rifki Arifin, NIM S2019 1114, kelas HK3 dari kelompok 7, ingin menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dan juga memaparkan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan li'an. Sebelumnya, menuju ke pengertian terlebih dahulu, secara bahasa li'an itu berasal dari kata la'an yang berarti menutup atau menjauhkan dan mengusir dari kebaikan. Sedangkan menurut istilah, li'an sendiri merupakan sumpah suami dengan lafal tertentu atas perzinaan dari seorang istrinya, ataupun tidak mengakui anak dari istrinya sebagai anaknya, dan sumpah istri yang menyatakan kedustaan tuduhan suaminya terhadap dirinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa li'an merupakan sebuah sumpah antara suami istri yang saling menuduh kedustaan terhadap keduanya. Selanjutnya, setelah mengenai pengertian, sedangkan selanjutnya yaitu tata cara li'an menurut kompilasi hukum Indonesia atau biasa kita kenal dengan KAI. Lanjut pada tata cara li'an menurut kompilasi hukum Islam, yang pertama yaitu suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tersebut. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknatullah atau yang berarti laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta. Selanjutnya yang nomor 2 tata caranya yaitu istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut benar. Yang nomor 3 tata cara pada yang pertama tadi serta yang kedua tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan yang terakhir, apabila tata cara huruf A tidak dilangsung atau tidak dilanjutkan dengan cara huruf B, maka dianggap tidak terjadi li'an. Jadi prosesnya secara jelasnya itu yang pertama dilakukan oleh sang suami yang menuduh atas tuduhan tersebut, seperti menganggap anaknya bukan merupakan anak dari sang suami tersebut, melainkan anak hasil zina. Dan langsung pada saat itu juga dilanjutkan dengan sumpah. Mohon maaf sebelumnya juga tadi sumpah suami tersebut diikuti dengan kata-kata seperti yang tadi saya bacakan, yaitu laknatullah atau laknat Allah atas dirinya, atas suami tersebut apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut itu. Setelah pada pengertian dan juga tata cara li'an menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, yang selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya li'an. Yang pertama yaitu tentu wajibnya li'an karena adanya tuduhan berzina, seperti yang pada tata cara tadi, ya sumpah pertama itu mengenai tentang hal zina, tentang tuduhan zina. Dan yang kedua mengenai mengingkari kandungan. Jadi sebab terjadinya li'an itu ada dua. Yang pertama karena tuduhan zina dari sang suami tersebut kepada seorang istri, dan yang kedua sebab terjadinya li'an itu mengingkari kandungan, seperti yang tadi pada teks yang saya bacakan di awal itu mengingkari bahwa anak yang ada pada istrinya itu bukan merupakan anak dari sang suami tersebut. Sedangkan setelah membahas tentang pengertian li'an, tata cara li'an menurut kompilasi hukum Indonesia, lalu dilanjut dengan sebab-sebab terjadinya li'an, selanjutnya yaitu tentang dampak li'an. Di sini dampak li'an sendiri ada 4. Yang pertama yaitu hukuman digugurkan dari keduanya. Yang nomor 2 yaitu lepas ikatan perkawinan antara keduanya untuk selama-lamanya. Jadi selain hukuman digugurkan atas mereka berdua, ikatan perkawinan antara sang suami dengan sang istri yang terjadi sumpah li'an ini lepas ikatan, sehingga mereka bukan seorang suami dan juga seorang istri. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu terputusnya nasab si anak dari pihak suami dan ia dinasabkan kepada ibunya. Dan juga tadi dikarenakan sumpah li'an ini menyangkut tentang tidak adanya pengakuan sang ayah atau pengingkaran sang ayah bahwa anak tersebut merupakan anak darinya, makanya jika sumpah li'an ini untuk selanjutnya mungkin setelah li'an, untuk paparan selanjutnya mengenai zihar dan ilak akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.
Dari saya mungkin cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon untuk bisa diralat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinia Kuratulayu, NIM S 2019-1096 akan menjelaskan tentang sebab-sebab lain dari putusnya perkawinan, khususnya pada sebab yang kedua, yaitu zihar. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian zihar. Apa sih zihar itu? Zihar itu bisa kita tinjau dari dua arti, yaitu dari segi bahasa, zihar berasal dari kata bahasa Arab yaitu doharo yang artinya punggung. Sedangkan menurut istilah, zihar adalah ungkapan atau ucapan seorang mukallaf atau seorang yang telah dewasa kepada seorang istrinya bahwasannya punggung istrinya sama dengan punggung ibunya. Nah, maksud dari ungkapan ini, maksud dari ucapan wahai istriku, punggungmu sama dengan punggung ibuku, maksudnya adalah menyamakan atau memposisikan seorang istri sama posisinya dengan seorang ibunya. Yang sudah kita ketahui bahwasannya seorang ibu ini mahram yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi. Jadi setelah ungkapan tersebut terjadilah yang dinamakan putusnya sebuah perkawinan, karena seorang suami yang telah melakukan zihar tidak boleh melakukan apa-apa yang sebagaimana seorang suami istri lakukan, seperti halnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh berpegangan tangan, berpelukan dan berciuman. Seperti itu, karena seorang istri ini sudah haram hukumnya untuk seorang suami, karena bukan suami istri lagi. Seperti itu. Zihar ini ada dari segi lafadz bisa kita bagi menjadi dua macam, yaitu zihar yang jelas dan zihar kinayah atau kiasah. Zihar yang jelas ini menurut pengertian saya adalah zihar yang to the point atau zihar yang blak-blakan, seperti contoh seorang suami berkata kepada istri, wahai istriku, kemaluanmu sama dengan seorang ibuku. Wahai istriku, perutmu sama dengan perut ibuku, dan lain sebagainya. Nah, menyamakan anggota tubuh sama persis dengan anggota tubuh ibunya, maka telah terjadi zihar yang jelas atau zihar yang blak-blakan. Yang kedua adalah zihar kinayah atau zihar kiasah. Zihar kiasah ini menurut saya adalah zihar yang tidak to the point atau hanya sindiran, seperti contoh, wahai istriku, kau mirip dengan ibuku. Nah, kata mirip ini menurut pengertian di sini adalah terjadi zihar tapi hanya sindiran, tidak langsung. Maka perlu kita tinjau lagi apa niat dari perkataan seorang suami ini. Nah, dari ucapan ini, maka zihar itu tidak semena-mena jika seorang suami mengatakan seperti itu maka terjadi zihar, atau kita memberi pernyataan seorang suami telah melakukan zihar. Tidak, kita harus menelaah, harus melihat apa sebenarnya tujuan dari ucapan tersebut, apa niat seorang suami berkata demikian kepada istrinya. Jika seorang suami hanya berniat untuk memuji atau menghormati seorang istrinya, seperti contoh, wahai istriku, kau sama cantiknya dengan ibuku. Wahai istriku, kau sama dengan ibuku. Karena sama-sama cantiknya atau sama-sama pandai memasak, maka tidak akan terjadi zihar. Akan tetapi jika seorang suami meskipun hanya menyindir, hanya mengatakan mirip, tapi di dalam hatinya sudah berniat untuk menzihar, maka terjadilah zihar.
seperti itu. Maka implikasi hukum yang terjadi jika seorang suami mengatakan demikian, maka haram baginya seorang istri. Bagi seorang suami tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh berciuman, berpelukan dan lain sebagainya sebelum seorang suami membayar kafarat atau denda. Nah, kafarat di sini ada 3 macam, yaitu 1, memerdekakan budak. Jika tidak mampu, seorang suami dapat memerdekakan hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, memberi makan 60 orang miskin. Tiap-tiap orang mendapatkan 1/4 safitrah atau 3/4 liter. Demikian penjelasan dari saya tentang zirah. Lebih jelasnya silahkan kalian simak makalah yang sudah kita share. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan tentang ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Mawarni, NIM S 2019-1115. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ila. Ila menurut bahasa artinya sumpah secara mutlak, baik sumpah untuk tidak mendekati istrinya atau yang lainnya. Sumpah untuk tidak mencampur istrinya memiliki hukum tersendiri pada masa jahiliyah. Ila adalah menurut syariat bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, baik disebut secara mutlak, misalnya dengan cara aku tidak akan mencampuri istriku, atau dibatasi dengan kata selamanya, misalnya dengan berkata demi Allah aku tidak akan mendekati dia selamanya. Dan syarat ila, rukun ila ada 6: makhluf bihi, makhluf alaihi, sigot, batas waktu, dan suami istri. Makhluf bihi yaitu sumpah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi ila. Sementara sigot yaitu kata-kata sumpah dengan semua bagian-bagiannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara batas waktu adalah batas waktu ila, yaitu suami tidak mencampuri istri dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan. Suami disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk menjatuhkan talak. Suami harus berakal dan balik, karena itu tidak sah ila yang diberlakukan oleh orang gila dan anak kecil. Suami tidak disyaratkan muslim. Sah ila yang diberlakukan suami kafir zimmi, karena bila ia bersumpah dengan sesuatu yang merupakan kegiatan ibadah, yang seperti misalnya bila aku menggaulimu maka aku wajib haji. Dengan kata-kata ini si kafir zimmi tidak memberlakukan ila berdasarkan kesepakatan, namun bila ia berkata bila aku menggaulimu maka aku wajib memerdekakan budak. Dengan kata-kata ini ia memberlakukan ila berdasarkan kesepakatan dan ia wajib memerdekakan budak tersebut. Bila ia bersumpah dengan nama Allah tidak akan menggauli istrinya, ilanya sah menurut Abu Hanifah dan tidak sah menurut kedua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Lalu yang terakhir ada hukum dan dalil ila. Ada 2 hukum ila, yaitu hukum akhirat, yaitu berdosa bila suami tidak kembali kepada istrinya, dan ada yang kedua hukum dunia, yaitu talak setelah 4 bulan berdasarkan alasan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Di sini jelas hukumnya haram
hukum dari ila itu adalah haram karena membahayakan pihak istri lantaran ditinggalkan serta meninggalkan hal penting yang diperlukan watak manusia serta untuk mewujudkan ras manusia. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hanifah dan tidak sah menurut kedua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Lalu yang terakhir ada hukum dan dalil ila. Ada dua hukum ila, yaitu hukum akhirat, yaitu berdosa bila suami tidak kembali kepada istrinya, dan ada yang kedua hukum dunia, yaitu talak setelah 4 bulan berdasarkan alasan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Di sini jelas hukumnya haram. Hukum dari ila itu adalah haram karena membahayakan pihak istri lantaran ditinggalkan serta meninggalkan hal penting yang diperlukan watak manusia serta untuk mewujudkan ras manusia. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.